Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar kimia ya. Di video kali ini, Ibu akan membahas soal tentang bagaimana caranya membedakan antara arti koefisien dengan reaksi pembatas. Yuk, kita bahas bersama-sama ya. Nah, perhatikan pembahasan soal kali ini. Tunggu sebentar ya. Baik. Soal kali ini untuk membedakan mana soal yang arti koefisien dan reaksi pembatas itu termasuk ke dalam materi aplikasi perhitungan kimia atau stoikiometri. Ya, soal yang pertama kalian bisa lihat. Ya, soal yang pertama di sini ada aluminium yang dilarutkan dalam asam sulfat dan menghasilkan aluminium sulfat beserta gas hidrogen. Adapun reaksinya, kalian bisa lihat di sini ada Al itu aluminium solid ya atau aluminium padat ya. Ini larut di dalam asam sulfat. Asam sulfatnya itu berupa larutan. Kemudian menghasilkan aluminium sulfat atau larutan aluminium sulfat dan gas hidrogen. Reaksinya seperti ini ya, teman-teman. Di sini ada 2Al. Kenapa 2Al? Ini kita setarakan. Di sini Al-nya 2, jadi di sini 2. Kemudian 3H2SO4. 3, ini dari mana? Karena di sini H-nya 2, tadinya sama-sama 2, tapi karena SO4-nya ada 3, sehingga di sini 3H2SO4. Jadi reaksi setaranya adalah 2Al ditambah 3H2SO4 berubah menjadi Al2SO4 3 kali ditambah 3H2. Kalau lupa lagi tentang persamaan reaksi, kalian buka lagi ya, materinya ini sudah kita pelajari. Nah, pertanyaannya, berapakah mol gas hidrogen dan mol aluminium sulfat? Gas hidrogen itu ini berarti ya H2 dan mol aluminium sulfat yang dihasilkan jika yang digunakan adalah 0,5 mol aluminium. Nah, perhatikan semuanya. Di sini berarti yang diketahui adalah hanya 1 mol, yaitu mol aluminium sebanyak 0,5 mol. Yang ditanyakan berapa kalau 0,5 mol aluminium ini direaksikan dengan H2SO4, nanti Al2SO4 atau aluminium sulfat yang dihasilkannya itu berapa mol? Hidrogennya juga berapa mol? Nah, kalau yang diketahui cuma 1 mol, yaitu mol aluminium, dan H2SO4-nya tidak diketahui berapa gitu ya, ini tetap bisa dikerjakan dan kita bisa mengetahui berapa jumlah mol dari Al2SO4 3 kali ini atau aluminium sulfat ini ya. Caranya dengan membandingkan koefisiennya, di mana perbandingan koefisien ini ternyata setara dengan perbandingan mol. Jadi kita bisa tulis di sini cara jawabnya perbandingan mol ya itu sama dengan perbandingan koefisien. Nah, koefisien perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Ini konsep dari arti koefisien ya. Nah, sekarang di sini kita bisa tahu nih, yang diketahui itu siapa? Yang diketahui adalah molnya si Al. Berapa? 0,5 mol. Sedangkan yang ditanyakan adalah N dari Al2SO4 3 kali ini ya, dan molnya H2. Ini berapa? Seperti ini ya. Cara menjawabnya, nah kita tulis di sini. Kita akan mengerjakan dulu yaitu tentang mol dari Al2SO4 3 kali. Ini berapa ya? Ini pakai perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Berarti
mol yang ditanyakan dibagi mol yang diketahui. Yang diketahuinya tadi siapa? Mol AL ya. Sama dengan koefisien. Koefisien dari AL 2, SO4 3 kali dibandingkan dengan koefisien AL ya. Nah, ini mol dari AL 2, SO4 3 kali dibagi dengan mol AL sudah diketahui yaitu 0,5 sama dengan berapa koefisiennya? Kalian cek di sini, perhatikan ini namanya koefisien ya. Koefisien dari AL-nya adalah 1 karena di depannya ini tidak ada angka berarti 1, sedangkan koefisien dari AL-nya adalah 2. Maka kita tulis di sini 1/2, tinggal kali silang saja ya. Maka N dari AL2 SO4 3 kali itu adalah, ini kali 2 ya, ini kali 1 berarti 0,5. Nah, ini ke sini kali 2 berarti 2-nya di sini ya. 2 di sini 0,5. Nah, atau dibagi 2 langsung. Berarti ini kali ini atau ini 0,5 kali 1 berarti 0,5 dibagi 2. 2-nya di sini ya. Sama dengan 0,25 mol. Seperti ini cara menjawabnya. Mudah bukan? Oke ya. Sekarang yang kedua. Yang ditanya adalah mol H2. Yang diketahui adalah mol AL. Sama dengan, ingat, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Jadi ini mol, ini perbandingan koefisien H2 dibandingkan dengan koefisien AL ya. Nah, mol H2-nya berapa? Kita tinggal cari. Di sini udah diketahui 0,5 tadi. Nah, koefisiennya sendiri kita bisa lihat di sini perbandingan H2 dengan AL. AL koefisiennya 2, sedangkan H2 koefisiennya 3. Tinggal tulis di sini H2 itu adalah 3, sedangkan AL adalah 2. Kali silang seperti tadi ya. Jadi NH2-nya itu sama dengan 0,5 dikali 3 berapa? 1,5 dibagi dengan 2, yaitu 0,75. Seperti ini kira-kira untuk mengerjakan soal yang merupakan arti koefisien. Jadi si molnya itu ternyata sebanding dengan koefisiennya masing-masing. Kalau ada di dalam soal yang diketahui hanya 1 mol, berarti dia menggunakan arti koefisien atau perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Nah, kita lihat contoh soal yang kedua ya. Perhatikan. Perhatikan persamaan reaksi berikut. Di sini ada reaksi. Magnesium direaksikan dengan HCl atau asam klorida menghasilkan magnesium klorida dan gas hidrogen. Apakah reaksinya sudah setara? Kita perhatikan dulu. Mg-nya di sini 1. Ini juga 1. Cl-nya ini 2. Di sini 2 kali 1 berarti 2, sama ya. H-nya ini 2. H-nya di sini juga 2. Jadi ini reaksinya sudah setara. Kalau boleh Ibu tuliskan lagi, cara menjawabnya seperti ini. Jadi kalau ada soal seperti ini, kita pertama tulis dulu reaksinya. Mg, terlihat ya, semoga terlihat. Ditambah, oh ini solid ya, ditambah 2 HCl menghasilkan MgCl2 ditambah H2. Nah, di sini, oh iya ini aquos, terus ini aquos, yang ini adalah gas ya. Kemudian diketahui apa? Di sini nih, magnesiumnya 4 gram, HCl-nya 10 mili 2 molar. Nah, kita bisa cari dulu apa? Mol dari Mg, N dari Mg. Karena dia gram, berarti mol itu gram dibagi AR-nya. Gramnya berapa? 4. AR-nya adalah 24. Atau boleh juga disebut 1/6. Ini mol dari Mg ya. Kemudian kita cari mol HCl. N dari HCl ya. N dari HCl itu karena diketahuinya volume dan molaritas berarti M kali
V. M-nya berapa? M-nya adalah 2 kali V-nya adalah 10. Berarti 20 milimol. Kenapa mili? Karena dia mililiter. Milimol itu kalau dijadiin mol berarti dibagi 1000. 20 dibagi 1000 atau sama aja dengan 0,02 mol. Nah, kalau ini 1 dibagi 6, berapa kira-kira 1 dibagi 6? Ayo. 1 dibagi dengan 6 itu adalah 0,166 atau 0,17 ya. Boleh nih Ibu tulis di sini kalau desimalnya 0,167. Nah, sekarang kalau ada soal di sini, Mg itu ada molnya 0,167. HCl juga ada molnya 0,02. Nah, kalau ada di sini 2 mol yang diketahui, maka kita mengerjakannya bukan lagi pakai arti koefisien, tapi kita harus mencari pereaksi pembatasnya ya. Di sini mula-mula reaksi sisa. Nah, seperti ini. Ingat, pereaksi selalu berkurang, sedangkan produk selalu bertambah. Ya, terus kita tulis di sini. Mg-nya berapa? Mg-nya itu 0,167. HCl-nya berapa? 0,02. Seperti ini. Ya, setelah ini kita bagi dengan apa ini koefisien masing-masing. 0,167 dibagi 1 berapa? Di sini tulis 0,167. Kalau 0,02 dibagi 2, 0,01. Nah, pertanyaan Ibu, 0,167 dengan 0,01, mana yang lebih kecil? Otomatis ini dia yang lebih kecil. Nah, inilah yang disebut dengan pereaksi pembatas. Jadi kalau Ibu tulis di sini pereaksi, ya pereaksi pembatasnya adalah HCl. Jadi si HCl itu adalah pereaksi pembatasnya. Nah, sekarang pertanyaannya apa ya? Maka volume gas H2 yang terbentuk ya dalam keadaan standar adalah berapa? Yang ditanya tiba-tiba adalah ini volumenya si gas hidrogen V dari H2 ya. V dari H2-nya berapa? Ingat ya, di sini V dari H2 itu dalam kondisi STP itu rumusnya adalah mol dikali 22,4 liter ya. Nah, yang jadi pertanyaan berapa molnya? Itu dia ya. Berapa molnya? Maka kita harus mencari mol H2 yang ada di sini itu berapa. Caranya si pereaksi pembatas ini kita kalikan dengan koefisien. Jadi di sini kali 1 berarti 0,01. Ini kali 2 0,02. Ini kali 1 0,01. Ini juga kali 1 0,01 ya. Otomatis ini dikurang ini berapa? Berarti 0,157. Yang ini habis, yang ini tidak ada ditambah 0,01 berarti 0,01. Di sini molnya 0,01. Karena yang ditanya adalah gas hidrogen, maka mol yang digunakan juga mol dari gas hidrogen. Sehingga di sini ditulis 0,01 kali 22,4 atau sama aja dengan 0,224 liter. Nah, jadi yang dihasilkan volume gas H2 yang dihasilkan itu sebanyak 0,224 liter jika diketahui di sini Mg-nya 4 gram, kemudian HCl-nya adalah 10 mili 2 molar ya, seperti itu. Nah, yang jadi titik berat Ibu adalah kalau kalian menemukan soal di sini molnya Mg-nya itu ada dan HCl-nya juga ada, maka kemungkinan ini adalah soal pereaksi pembatas. Sedangkan kalau soal yang pertama yang diketahui cuma 1 mol, maka ini kemungkinan soalnya adalah arti koefisien. Seperti itu. Kira-kira
bisa kalian pahami bagaimana caranya ya. Kalau arti koefisien, berarti kalian tinggal membandingkan antara mol dengan koefisien. Kalau kalian menemukan soal seperti ini, reaksi pembatas, berarti kalian harus reaksikan dan mencari siapa reaksi pembatasnya, terus dicari apa yang menjadi persoalan, ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, apa yang Ibu sampaikan hari ini. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar kimia.